أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, pembahasan terakhir surah Al-Baqarah ayat 112. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 113 sampai 115 dari surat Al-Baqarah. Ayat 113 sampai 115. Di ayat 113 Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitaba kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan berkata orang-orang Yahudi bahwasanya orang-orang Nasrani tidak berada di atas agama yang benar. Begitupun orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi tidak berada di atas agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Demikianlah yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak berilmu sebelumnya, seperti apa yang mereka ucapkan. Maka Allah lah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak ada agama yang sama. Seluruh agama itu berbeda dan masing-masing meyakini kebenarannya dan menganggap agama yang lainnya adalah agama yang batil, agama yang salah. Kalau kita sebagai orang Islam jelas sangat-sangat yakin dengan kebenaran Islam
Hanya Islamlah agama yang Allah ridhai, agama yang Allah terima. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Namun ternyata bukan hanya Islam. Setiap orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani maupun agama-agama kafir yang lainnya, mereka pun meyakini kebenaran agama mereka, meskipun agama mereka agama yang batil, agama yang tidak diterima oleh Allah. Hatta sesama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini kebenaran mereka masing-masing. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Berkata orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu agama yang tidak benar, tidak di atas berada di agama yang benar, tidak. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Begitupun orang Nasrani menyerang orang-orang Yahudi. Yahudi itu adalah agama yang sesat, agama yang tidak benar. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Demikian pula dikatakan oleh orang-orang yang tidak berilmu, yaitu orang-orang kafir. Seperti perkataan mereka, masing-masing agama, mungkin itu Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, mereka meyakini kebenaran agama mereka, mengatakan agama di luar yang mereka yakini adalah agama yang salah, agama yang sesat. Ini pun telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kamu seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka terpecah-pecah dalam agama mereka. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang mereka yakini. Adapun kita umat Islam sangat jelas. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Islam hanyalah agama yang Allah terima. Raditu billahi rabba wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ini harus dicamkan kita sebagai orang-orang yang muslim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah lah yang akan memutuskan di hari kiamat terhadap apa yang manusia perselisihkan. Silahkan manusia meyakini apapun di dunia ini, agamanya, keyakinannya, akidahnya, masing-masing mengakui bahwasanya mereka yang benar, silahkan. Tapi ingatlah, hari kiamat adalah hari yang sebenarnya, di mana Allah akan memutuskan bahwasanya orang-orang yang mati di atas Islamlah yang akan masuk ke dalam surga. Dan orang-orang yang kafir dengan berbagai macam nama akidah agamanya, mereka semua adalah ashabun nar, penduduk api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mau dia ahli kitab Yahudi Nasrani atau orang-orang musyrik agama-agama kafir selain Yahudi Nasrani, bagaimana nasib mereka di hari kiamat? Fi nari jahannam. Meskipun di dunia mereka mengatakan kami agama yang paling benar, akidah yang paling lurus, di hari kiamat Allah putuskan fi nari jahannam. Mereka semua berada di neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya, tidak akan keluar dari neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannat. Adapun orang-orang beriman, beramal saleh, yaitu yang mati di atas Islam,
mati di atas kalimat la ilaha illallah, mereka adalah sebaik-baik makhluk, balasan untuk mereka adalah surga. Amin. Allah. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ini maknanya Allah akan memutuskan di hari kiamat terhadap apa yang manusia perselisihkan. Itu Allah masukkan orang beriman ke dalam surga dan orang-orang kafir ke dalam api neraka Jahannam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 114. Allah taala berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya dibandingkan orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebutnya namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas masuki rumah Allah kecuali dalam rasa takut. Bagi mereka kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Ayat ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan ancaman bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam masjid atau orang-orang yang juga tidak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ancaman Allah untuk mereka. Mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melarang di dalam rumah Allah disebut nama Allah dan mereka berusaha untuk menghancurkannya. Memang disebutkan dalam asbabun nuzul sebab turun ayat ini kepada orang-orang kafir zaman dahulu. Di antaranya orang-orang Yahudi, mereka memang hobi untuk menghancurkan masjid. Sampai sekarang di Palestina kita lihat masjid-masjid mereka hancurkan. Begitu juga di sebagian asbabun nuzul disebutkan bahwasanya ayat ini tertuju kepada orang-orang musyrik jahiliyah. Kenapa? Di zaman itu mereka membangun 600 berhala di Masjidil Haram. Ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW ada 600 patung berhala yang mereka bangun di Masjidil Haram. Mereka juga diancam oleh Allah. Namun para ulama menyimpulkan ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk siapa saja yang hendak menghancurkan rumah Allah, siapapun dia. Mau dia kafir, bahkan muslim. Kalau orang kafir jelas dia menghancurkan rumah Allah, itu tujuan mereka. Namun siapa muslim yang menghancurkan rumah Allah, yaitu muslim yang tidak menghidupkan rumah Allah dengan ibadah. Mereka sibuk dengan dunia mereka, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka sibuk dengan dunia, harta, meninggalkan rumah Allah. Padahal sudah diseru hayya 'alas salat, mari menuju salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan. Diseru 5 kali sehari. Namun mereka tidak mengindahkan panggilan tersebut. Padahal mereka punya kelapangan waktu, punya kesehatan, bahkan masih muda, rumah dekat dari masjid. Namun diseru ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengindahkannya. Padahal mereka tidak memiliki uzur. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Azlamu, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang sekalipun tidak pernah berangkat ke masjid. Ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ini orang-orang ini sama dengan orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan rumah Allah. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tanda akhir zaman, kathratul masajid,
wa qillatus sajid. Semakin banyak masjid, semakin kurang orang yang sujud. Semakin banyak masjid dibangun, banyak alhamdulillah, terutama orang-orang yang Allah berikan harta, ya Allah berikan kekayaan, dia bangun masjid di kampung halamannya, di tepi jalan banyak bangun masjid, megah ber-AC. Namun mana orang yang sujud? Mana orang-orang yang aqimus shalah, dirikanlah salat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang merukuk. Ini merupakan fitnah akhir zaman. Semakin banyak rumah Allah, namun semakin sedikit orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kualitas kita dengan para sahabat Nabi dulunya radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, beliau seorang yang buta, Bapak Ibu. Memang tidak buta 100%, tapi pandangannya sangat lemah. Lemah sekali pandangannya untuk bisa melihat. Suatu ketika beliau datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa membimbingku ke masjid. Rumahku jauh dari masjid. Apalagi dulu tidak ada pencahayaan listrik lampu seperti zaman sekarang. Wahai Rasulullah, aku minta keringanan sholat di rumah saja. Karena aku buta, tidak bisa melihat, tidak ada yang bisa menemani, rumahku jauh dari masjid. Farakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada awalnya Nabi memberikan keringanan. Ketika Abdullah bin Maktum baru pergi beberapa langkah dari Nabi, Nabi kembali panggil. Nabi panggil, Nabi berkata, "Atasma'un nida?" Apakah suara azan sampai ke rumahmu wahai Abdullah? Maka beliau mengatakan, "Na'am, sampai wahai Nabi." Maka Rasul mengatakan, "Fa'ajib." Penuhilah panggilan azan, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rumahmu jauh, matamu sulit melihat, tidak ada yang bisa menemanimu selagi panggilan azan sampai ke rumahmu, fa'ajib. Penuhilah panggilan tersebut. Lebih luar biasa, Abdullah bin Maktum tidak protes. Beliau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan, "Sami'na wa ta'na." Wahai Allah, wahai Nabi, kami dengar dan kami mentaatinya. Abdullah bin Ummi Maktum di kemudian hari tidak hanya sekedar salat berjamaah, tapi beliau menjadi salah seorang muadzin, pengumandang azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal bin Rabah. Luar biasa. Tidak hanya itu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi safar atau pergi berjihad berperang, maka yang akan diamanahkan untuk menjadi imam di Masjid Nabawi adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Kalah kita semua dengan Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta, rumahnya jauh, tidak punya pendamping ke masjid, namun bisa menjadi muadzin dan bahkan menjadi imam bagi kaum muslimin. Ini tauladan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum seputar berangkat ke masjid. Luar biasa, bersegera. Berbeda di zaman sekarang, wal'iyadu billah, kita semua lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, baru nanti panggilan maut berada di saf yang terdepan, di depan imam lagi ketika disalatkan. Ya, tidak mau salat berjamaah ke masjid. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Orang-orang seperti ini yang berusaha menghancurkan rumah Allah, baik dia orang kafir yang sengaja menghancurkan masjid, atau muslim yang tak kunjung bertaubat, tidak mau ke masjid sampai seumur hidupnya. Lahum khizyun fid dunya, mereka mendapatkan kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, di hari kiamat mendapatkan azab yang sangat besar, dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu rahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat 115, Allah Ta'ala berfirman,
walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, milik Allah lah arah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ibadah itu kemana saja menghadap dibolehkan, kecuali 3 ibadah yang wajib menghadap kiblat. Ada 3 ibadah yang wajib menghadap kiblat. Selain 3 ini maka silahkan menghadap kemanapun, ke barat, ke timur, ke utara maupun ke selatan. Mana saja yang 3 yang wajib? Yang pertama salat. Salat jelas menghadap kiblat. Ini merupakan syarat sah salat, menghadap ke kiblat. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yaitu salatlah kamu menghadap Ka'bah. Wajib. Mau salat wajib maupun salat sunnah, wajib menghadap kiblat. Yang kedua adalah at-tawaf. Bertawaf di Ka'bah 7 keliling. Baik itu tawaf haji atau tawaf umrah maupun tawaf sunnah, wajib menghadap kiblat, mengitari Ka'bah. Yang ketiga adalah takbirul janaiz, menguburkan jenazah. Ini wajib menghadap kiblat, dan bahkan Nabi memerintahkan apabila jenazah tersebut dikuburkan tidak menghadap kiblat, wajib dibongkar kuburannya, dibetulkan lagi posisinya menghadap ke arah kiblat. Ini 3 ibadah yang wajib menghadap kiblat: salat, tawaf, dan menguburkan mayit. Selain daripada 3 ini maka dianjurkan menghadap kiblat dan boleh menghadap arah selain arah kiblat. Termasuk di antaranya ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, menyembelih hewan kurban. Insyaallah taala tidak wajib menghadap kiblat, dianjurkan benar, disunnahkan iya. Namun seandainya disembelih ke arah selain kiblat, insyaallah taala sah dan tidak berdosa. Sesuai dengan firman Allah ini, walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah arah barat maupun timur. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Ini untuk ibadah secara umum selain 3 tadi: salat, tawaf, dan menguburkan mayit. Selain 3 ini silahkan menghadap ke manapun. Allah pasti akan menerima amal saleh. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian kita pada subuh ini, Al-Baqarah 113 sampai 115. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Mana Ibu? Yang Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Baqarah 113, 115 dan sebelumnya itu disebut Nasrani dan Yahudi, Pak Ustaz. Ya. Yang kami tanyakan, mohon penjelasannya, bedanya apa sih Pak Ustaz Yahudi dengan Nasrani? Kemudian yang kedua, kalau kaum Yahudi sekarang masih kami melihat sisa-sisanya di Palestina yang seperti di terangkan Pak Ustaz tadi. Ya. Kalau yang Nasrani apakah sama dengan yang sekarang kita sebut Nasrani yang zaman sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, istilah Yahudi dan Nasrani itu maknanya berbeda-beda di setiap zaman. Dulu istilah Yahudi adalah istilah yang positif, yaitu setiap pengikut Nabi Musa yang beriman, mereka disebut dengan Yahudi karena berasal dari kata hidayah, petunjuk. Ya, mereka Muslim, tapi karena dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, mereka disebut dengan Yahudi. Istilah saja, bukan sebuah agama.
Mereka adalah umat Nabi Musa yang beriman, mengamalkan Taurat yang asli. Dulunya mereka disebut dengan Yahudi, berasal dari kata hidayah, petunjuk. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan yang benar. Begitu juga istilah Nasrani dulunya zaman Nabi Isa adalah istilah yang positif, karena Nasrani berasal dari kata an-nasru, pertolongan. Orang-orang yang menolong agama Allah, mereka disebut dengan Hawariyun. Nabi Isa memiliki pengikut yang bernama Hawariyun. Jumlah mereka sedikit, hanya 11 atau 12 orang yang mau beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Namun bergantinya zaman, berganti pula pemaknaan dari kalimat Yahudi dan Nasrani. Sekarang kalimat Yahudi dan Nasrani menjadi istilah bagi sebuah agama. Yahudi agama tersendiri, Nasrani agama tersendiri, yang mana ini di luar Islam, ya, bukanlah Muslim. Adapun dulunya Yahudi hanyalah istilah bagi pengikut Musa yang beriman. Nasrani pun juga istilah bagi pengikut Isa yang beriman dulunya. Sekarang kalau kita ingin memaknai kalimat Yahudi Nasrani, itu orang-orang yang di luar Islam menggunakan nama tadi untuk istilah yang salah. Kalimatul haq uridu biha al-batil. Kalimatnya benar tapi sudah istilahnya digunakan kepada perkara yang batil, kepada perkara yang salah. Sehingga kesimpulannya di zaman ini disebutkan Yahudi, disebutkan Nasrani, maka mereka adalah bukan Muslim. Mereka orang-orang kafir. Yahudi dengan kitab Tauratnya yang palsu, begitupun Nasrani dengan Injilnya yang palsu. Ini agama di luar Islam. Yang kedua terkait dengan negeri Palestina. Ya, negeri Palestina sejak dulunya sampai akhir zaman akan terus diperebutkan, Muslim maupun kafir. Muslim kafir, Muslim kafir, akan silih berganti. Muslim dan kafir yang akan menguasai negeri Palestina, terutama Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Dan penguasaan orang-orang kafir terhadap Masjidil Aqsa bukan hanya sebatas Yahudi, tapi juga orang-orang kafir yang lainnya termasuk Nasrani. Ya, makanya dulu ada perang salib Salahuddin Al-Ayyubi melawan orang-orang Kristen yang mereka berusaha juga menguasai negeri Palestina. Dulu zaman Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab juga melawan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Yang bercita-cita untuk menguasai Palestina bukan cuma Yahudi, tapi juga orang-orang kafir lainnya, Nasrani maupun agama-agama yang lain. Dan ini merupakan sunnatullah, akan terus berganti. Penguasaan terhadap Palestina silih berganti. Sekarang mungkin kafir, zaman berikutnya Muslim, zaman berikutnya kafir lagi, akan terus silih berganti. Sampai nanti puncaknya menjelang Dajjal keluar. Ya, Imam Mahdi akan menyelamatkan Baitul Maqdis, mengalahkan orang-orang kafir di sana. Dan Imam Mahdi lah yang akan meletakkan kekhalifahannya di negeri Palestina. Ya, negeri Baitul Maqdis yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Israel. Bukan cuma Yahudi, bukan cuma Nasrani, tapi semua orang kafir berniat untuk menguasai Baitul Maqdis atau Palestina. Ya, Allah Akbar. Silakan Bu. Iya. Kita kan nggak tahu Ustaz, apakah didirikan dulu atau tidak dulu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, Allah alam bisawab. Meskipun di dalam peti sekalipun hadapkan ya ke arah kiblat. Apabila kita tidak mengetahui, maka tidak perlu kita membongkarnya. Membongkar itu terkait dengan betul-betul diketahui bahwasanya jenazah itu salah posisi menghadapnya. Itu yang wajib dibongkar, diganti posisinya. Tapi kalau kita tidak tahu menahu dan tidak ada kejelasannya, maka kita berhusnudzan, ya, mudah-mudahan itu dihadapkan ke kiblat yang bertanggung jawab yang menguburkannya. Namun kalau yang menguburkan mengakui bahwasanya
salah menghadapnya. Harusnya menghadap kiblat tapi dia terlentang atau justru menghadap ke kiri misalkan. Nah, maka ini harus diperbaiki posisinya. Dan itu pun kalau kematiannya masih dalam waktu yang singkat, sehari, 2 hari, seminggu. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, biasanya jasad itu sudah hancur, ya sudah busuk, ya tidak ada jasad manusia yang utuh di kuburnya kecuali jasad para nabi dan rasul. Innallaha harrama 'alal ardi an yakula jasad al-anbiya. Allah telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi dan rasul. Adapun selain nabi dan rasul, maka kemungkinan besar, apalagi kalau kematiannya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ya maka pasti jasadnya sudah hancur, kecuali tulang ekornya. Karena dari tulang ekor lah Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat. Ya, tapi kalau kematiannya sehari, 2 hari, seminggu, diketahui posisi menguburkannya salah, bongkar, perbaiki posisinya. Tapi kalau sudah sebulan lebih baru diketahui, nah, ini tidak perlu, karena jasadnya sudah mulai membusuk, tidak ada masalahnya lagi untuk memperbaiki posisi kubur. Ya, ada ketentuan-ketentuan. Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurbannya. Biasanya dilaksanakan kurban itu kan dilaksanakan secara bergotong royong gitu ya, masyarakat semuanya. Jadi artinya nanti masyarakat masing-masing anggota itu dikasih satu kupon kurban. Kuponnya. Hal ini apakah menyalahi syariat? Bagaimana? Karena ada racunnya, ada sedikit racun di sini, gitu ya. Sebaliknya atau dilupain atau gimana? Baik, ya syariat kurban yang paling penting adalah hewannya kemudian disembelih. Mau dengan tangan dia langsung sebagai orang berkurban menyembelihnya, atau secara bermasyarakat gotong royong, ataupun diupahkan, ya tidak ada masalahnya. Yang penting hewan itu dibeli sesuai dengan ketentuannya, lepas dari cacatnya, sesuai dengan usia hewan kurbannya. Kalau kambing usianya sekian, sapi usianya minimal sekian, begitu pun juga dengan unta. Kemudian hewan tersebut disembelih dengan cara yang benar. Siapapun yang menyembelihnya, selagi menyembelihnya muslim, mau dia orang yang berkurban atau diwakilkan atau diupahkan atau bergotong royong, insyaallah ta'ala tidak masalah. Ya, silakan siapapun yang menyembelihnya. Yang penting hewan itu disembelih dengan syarat-syarat hewannya. Yang kedua adalah sebagai orang yang berkurban, ya ini adalah butuh keikhlasan. Ya, janganlah orang-orang berkurban itu terlalu berharap dia akan mendapatkan hal yang lebih dari daging kurbannya, karena dia sudah berkurban sesuai dengan namanya berkurban. Dia sudah mengorbankan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Daging kurban itu jangan dimakan semuanya, berikan juga kepada fakir miskin, berikan juga kepada hadiah kepada orang-orang yang mampu. Alangkah baiknya orang-orang yang berkurban itu dia sudah mengikhlaskan. Memang sudah dia ikhlaskan, dia keluarkan biaya kurban, daging itu dia dapat atau tidak masalah. Yang penting dia sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini lebih dekat kepada takwa. Dia dapat kupon, syukur, alhamdulillah. Dia dapat kupon sedikit, tidak masalah, karena akan dibagikan kepada muslim yang lainnya yang mungkin lebih butuh, yang lebih fakir, yang lebih miskin. Jadi begitulah ibadah kurban, ya apapun yang penting hewannya sesuai dengan syaratnya, dengan speknya, dengan usianya, lepas dari aib-aibnya, kemudian disembelih. Siapapun yang menyembelih, kemudian dibagikan, hendaknya orang yang berkurban ikhlas dengan kurbannya, tidak mengambil keseluruhan dari kurbannya tersebut. Ada yang dia bagikan kepada kaum muslimin yang lainnya, terutama yang fakir, yang miskin. Ya, Allah a'lam bishawab.
Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga dapat kita amalkan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi ceramah Ustaz Sultan. Semoga besar manfaatnya bagi kami, ya Allah. Allah.